saudara saudara dalilkan karena dokumen ini masih berada di KPU. Iya. Ya. Terus kesalahan daripada para teradu ini apa? Kalau dokumen itu masih berada di KPU. Karena di KPU punya perjanjian dengan Kepala Andri sehingga menghasilkan yang namanya Peraturan KPU nomor 18 tahun 2013 yang menyebutkan bahwa jadwal retensi arsip itu adalah 5 tahun 2+3, sehingga saya menganggap arsip yang 2005 seharusnya sudah itu sekitar berarti sudah 20 tahun lalu. Itu jauh dari kepentingan KPU Kota Surakarta menyimpan ini. Kenapa? Pejabatnya juga sudah bertanggung jawab, sudah pindah juga, tidak ada permasalahan hukum. Seperti yang tadi teman-teman Andri sebutkan, tidak ada alasan untuk KPU menahan ini untuk diserahkan ke lembaga kearsipan. Oke, siapa yang punya kewenangan untuk menyerahkan kepada Andri? Seharusnya KPU. Di mana diatur, tahu saudara? Jadwal retensi arsip di PKPU. Di PKPU. Iya. Kalau arsip yang 2019? 2014, 2019? Terjawab tadi sama Pak Sumitro bahwa dari Andri bahwa itu masih status dinamis. Oke, sekarang berarti yang saudara permasalahkan arsip yang di tahun 2005. Yang sudah cukup tua menurut saya, yang tidak ada alasan lagi dikatakan arsip dinamis. Itu aja ya. Dan yang sudah dikatakan oleh KPU Kota Surakarta melalui surat resmi bahwa ini sudah menyatakan hilang sampai Februari 2026. Saya nggak tahu setelah ini kita ketemu atau enggak, saya nggak ngerti. Baik, ya. Pertanyaan saya kedua, pada waktu tahun 2005, kemudian tahun 2010, tahun 2012, tahun 2014, tahun 2019, saudara pengadu pernah tidak mempermasalahkan hal ini di KPU Wali Kota, di KPU Surakarta, di KPU DKI Jakarta, atau di KPU Pusat? Nah, pada tahun itu. Oh, pada tahun itu saya nggak ada urusan. 2005 saya nggak kenal sama sekali malah. Tidak ya. Jadi itu sejalan dengan keterangan dari pihak terkait Bawaslu. Tidak ada laporan, tidak ada temuan terkait dengan syarat calon wali kota, syarat calon gubernur, dan syarat calon presiden, ya. Nah, terkait dengan ijazah yang saudara sebut-sebut tadi ya. Saksi juga demikian? Apa pernah mengajukan keberatan? Izin menambahkan yang mulia, mungkin bukan keberatan secara langsung ke pengaduan, tetapi dari tahun 2017 saja sudah ada. Pernah tidak menyampaikan laporan kepada Bawaslu, atau pernah tidak menyampaikan keberatan permintaan dokumen kepada KPU secara resmi? Tidak ada, hanya di media massa. Tidak ada. Jadi selama masa tahapan pemilu, ya, yang saudara uraikan ini, tidak ada satupun laporan atau surat permintaan kepada lembaga KPU, ya, yang dilayangkan oleh pengadu dan saksi. Benar ya? Betul. Nah, kemudian berikutnya, pertanyaan saya, dalam uraian kronologis yang saudara sampaikan, ada beberapa hal yang saudara mintakan untuk dilakukan oleh KPU, ya, terkait dengan melakukan tindakan korektif terhadap dokumen yang menurut saudara cacat administratif. Siapa yang berwenang menilai suatu dokumen itu cacat administratif? KPU kah? Atau ada lembaga lain? Atau saya ubah, KPU punya kewenangan tidak untuk menilai suatu dokumen itu cacat administratif? Betul, tanyakan itu. Baik, yang mulia, saya rasa setiap warga negara yang mengerti peraturan perundang-undangan berhak mengatakan itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Enggak, jawabannya tegas. Muter-muter. Siap. Ini kan kita bicara soal dokumen ya.
dokumen kan? Siapa lembaga yang punya kewenangan untuk menyatakan satu dokumen itu cacat administratif? Nah, iya itu. Saya rasa Atau spesifiknya saudara kan mempermasalahkan ijazah. Siapa yang punya kewenangan untuk menyatakan ijazah itu benar atau tidak? KPU kah? Atau ada lembaga lain? Betul. saya rasa publik yang mulia. Lah saudara ini kok publik? Ya publik berarti kan penilaiannya bisa macam-macam. Iya. Ya, sederhana yang mulia. Saya membaca undang-undang, semua publik membaca undang-undang. Begitu undang-undang bilang Siapa yang berwenang menyatakan satu dokumen itu cacat administratif? Iya, betul. Siapa? Ingin meluruskan Iya. Bingung. isu yang diajukan oleh saudara Bonatua itu bukan perihal ijazah sebagaimana yang diterbitkan oleh universitas. Yang menjadi isu hari ini adalah legalisir yang dipergunakan sebagai dokumen persyaratan Sebenarnya legalisir yang itu apa? di dalamnya ada sejumlah fakta yang wajib ada namun tidak tersedia. Saya kira positioningnya sampai setakat itu saja. Terima kasih. Ya, ini kan KPU diberi kewenangan oleh undang-undang, ya, untuk melakukan tindakan penerimaan. Ini kan tidak bisa terlepas dari proses itu kan? Kalau kita bicara soal saudara meminta untuk dilakukan korektif terhadap dokumen itu, iya kan? Diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menerima dokumen persyaratan, ya kan? Nah, dalam melakukan verifikasi dokumen sebagaimana perintah undang-undang dan juga PKPU, KPU tidak berdiri sendiri. Betul, betul. Dia melibatkan lembaga-lembaga lain yang punya kewenangan untuk menilai. Betul. Makanya penting tadi pertanyaan, ada tidak keberatan yang disampaikan oleh pengadu terkait dokumen yang diserahkan dalam pelaksanaan tahapan pemilu itu? Ya kan? Tidak ada. Nah sekarang dokumen itu Sebenarnya ada yang saya ingin koreksi. Sebentar, jangan dipotong. Ya, ini meluruskan. Sebentar. Oke. Ya. Dokumen ini kan sudah menjadi arsip. Benar nggak? Pertanyaan saya, sama tidak dokumen dan arsip? Nah, betul. Sama tidak? Ini Halo guys, selamat malam. Bagaimana teman-teman? Pasti teman-teman sudah beberapa kali kan lihat video yang tadi, yang barusan tadi, di mana di persidangan yang katanya saksi ahli dari Roy dan Tipa yang namanya Bonatua profesor dokter ya kalau tidak salah, saya tidak tahu juga. Saat di persidangan kita bisa simak dan dengar sendiri kan bagaimana gelagapannya tim ahli dari Roy Suryo dan Tipa yang bego itu. Jadi itu mau itu Roy Suryo, mau Tipa, mau tim ahlinya sama-sama bego. Jadi sama-sama. Jadi mereka itu sama-sama bego intinya. Masa sekelas dokter ya, kalau saya dokter ahli ya, kalau salah Bonatua ini ya, atau profesor ya, salah gelarnya, saya itu kurang tahu juga yang namanya Bonatua ini. Mau itu dokter, mau profesor dia. Yang jelas kita lihat di situ dia di persidangan itu saat ditanyai hakim dia menunjukkan kebegoannya. Yang dia permasalahkan masalah arsip yang ada di KPU yang sejak tahun 2005 kalau saya atau 2010 itu tadi. Katanya kelamaan menyimpan. Apa masalahnya?
mau itu lama disimpan atau gimana, apa masalahnya? Ijazah asli di kopi dilegalisir, mau itu sejak tahun 90 kek, ya kan? Kalau disimpan yang namanya arsip, masalahnya apa gitu loh, kan bego. Jadi yang dipermasalahkan Bonatua itu sudah kadaluarsa katanya. Nah, di mana arsip itu tidak kadaluarsanya gitu loh. Yang namanya fotokopi ijazah itu sampai kapanpun tidak ada istilah kadaluarsa, tidak ada. Yang penting ijazah aslinya ada, di fotokopi, dilegalisir, ya kan? Itu mau berapa puluh tahun kek, itu tidak ada yang namanya kadaluarsa, tetap artinya itu kopi ijazah. Kan begitu, ya kan? Seperti kita ini ya, yang dulu mungkin sekolah SMP tahun berapa, mungkin tahun 90-an, ya kan? Sekolah SMP, terus kita mau mendaftar masuk SMA, kan kita punya tuh, ya kan, fotokopi ijazah yang berlegalisir yang kita serahkan di SMA. Terus kita lulus SMA, terus kita ibaratkan tuh kuliah. Setelah kuliah kita terus umpamanya apalagi, ya kan, sampai kita bekerja, ya kan. Lah, dokumen atau arsip kita yang fotokopi berijazah itu, kalau seumpamanya masih ada di sekolah kita itu, di mana kadaluarsanya? Kan bego. Tidak ada, karena itu bukan fotokopi ijazah itu yang dari sekolah. Yang menerbitkan ijazah pihak sekolah. Yang mau apa, terus kita fotokopi, terus dilegalisir, yang melegalisir juga pihak sekolah, terus disimpan oleh pihak sekolah, misalnya, ya kan? Di mana kadaluarsanya? Kan bego. Kan begitu simpelnya gitu loh. Ini bukan sebuah kue gitu loh, bukan kue yang ibarat tuh ada masa expirednya gitu loh. Walaupun tidak digunakan lagi di sekolah itu, cuma kan setidaknya itu dokumen arsip. Kan begitu intinya sekolah itu, untuk pegangan pihak sekolah bahwa si A, si B, si C ini dulu pernah bersekolah di sini atau berkuliah di sini dan dia lulus. Kan begitu. Nah, terus begitu juga dia menggunakan fotokopi ijazah itu yang berlegalisir untuk mendaftar misalnya calon wali kota, terus calon gubernur, terus calon calon presiden, ya kan? Ijazah itu. Terus ibaratnya tuh mau disimpan atau tidak oleh pihak KPU, ya kan? Itu di mana kadaluarsanya? Kan bego ini Bonatua ini. Jelas kan? Lah, mau itu disimpan kayak mau tidak, kayak mau diserahkan kayak kepada ibarat itu tidak ada urusannya. Yang jelas itu ijazah resmi, fotokopinya itu resmi dari yang asli, yang sudah berlegalisir, dilegalisir oleh pihak penerbit. Kan begitu, ya enggak? Sama kita juga melamar ibarat itu di perusahaan. Misalnya tahun berapa dulu kita melamar, kita menggunakan fotokopi ijazah kita yang berlegalisir. Terus kita ibarat setelah 10 tahun kita mengabdi di perusahaan atau 15-20 tahun, terus kita tidak kerja lagi atau pindah site lagi atau pindah perusahaan lagi, pindah proyek lagi, ya kan? Otomatis kan kita ibarat tuh melamar lagi di perusahaan yang berikutnya itu kan pasti menggunakan lagi fotokopi ijazah yang berlegalisir lagi, kan begitu. Nah, terus yang di perusahaan yang kemarin yang sudah kita tinggalkan, umpamanya sudah selama kita mengabdi 10, 15 sampai 20 tahun, itu kalau memang manajemen perusahaan masih menyimpan arsip itu, tetap arsip yang ada di perusahaan itu tetap asli, gitu lah. Karena asli dari simpanan mereka, gitu loh. Jadi di sini kita menyaksikan bagaimana ibaratkan tuh dipertontonkan di depan publik seorang dokter atau profesor katanya ahli, ya kan, andalan Roy Suryo dan tipe yang bego ini, saat ditanya pihak hakim, jawabannya mutar-mutar persis seperti Anies.
ditanya apa jawabnya ke sana kemari, ya kan? Pada simpel aja loh pertanyaannya dari hakim tadi, ya kan? Siapa yang berhak mengatakan atau menentukan ijazah tersebut cacat administrasi atau umpamanya sah atau tidak sah, itu siapa? Malah Bonatua menjawab, katanya apa? Publik kan bego. Ya kalau umpamanya ijazah seseorang yang pernah bersekolah, berkuliah, terus mempunyai ijazah, ya kan? Terus ijazah itu berhak dinilai, dikatakan, ditentukan oleh publik. Bagaimana ceritanya? Hancur. Ibaratkan tuh karir orang, ya kan? Karir pendidikan setiap warga negara. Jelas-jelas dia sudah lulus, ya kan? Dapat ijazah. Terus siapa yang menyatakan, ibarat tuh menentukan ijazah yang dimilikinya itu ibaratkan tuh cacat, sah atau tidak? Ya pasti menentukan ya pihak penerbitnya, di mana dia sekolah, di mana dia kuliah, kan itu. Lah ini kata Bonatua yang bego ini, yang menentukan itu publik kan bego. Publik gitu loh. Ya kan, di mana wewenangnya publik itu? Nggak ada. Publik itu cukup mengetahui, oh dia pernah sekolah di sana ya, oh ya sudah. Kalau ingin cari tahu itu, ingin ibaratkan tuh meneliti itu, tanyakan pihak sekolahnya. Tanya, kamu dulu sekolah di mana? Di sini, umpamanya SMP atau Senawiyah di sini. Tanyakan ke pihak sekolahnya. Umpamanya kamu dulu SMA di mana? Ya kan? Atau aliyah di mana? Dulu kan belum ada SMK kan. Aliyah di mana? Ya kan? Di sini. Tanyakan ke pihak sekolahnya. Terus dia kuliah. Kamu lulusan kuliah mana? Kuliah di sini. Titel ini. S1, S2, S3, S4, S5, S6, S-Kero. Nah, ya kan? S-Cendol. Ya kan? Tanyakan ke pihak fakultasnya. Gitu. Tanya di sana. Benar nggak atas nama ini ada dulu tahun sekian dia, nanti biar nanti pihak sekolah atau pihak perkuliahan yang memeriksa arsipnya. Kalau katanya benar ya benar. Jadi tidak bisa publik yang harus menentukan sah atau tidak, cacat hukum atau tidak, kan bego Bonatua ini.